Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama dengan gua Jody. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Nah, dalam video kali ini guys, gue mau sharing soal motor gua si Diana. Kan waktu beberapa minggu yang lalu gua pakai buat touring ke Pangalengan ya kan. Dan banyak dari teman-teman semua yang request untuk buat video after setelah touring. Itu kondisi motornya seperti apa, apakah langsung diservis, dan biaya perawatannya, serta bensin segala macam. Nah, dalam video kali inilah gua akan sharing gitu kan semua informasi yang udah kalian request tadi. Sebisa mungkin gua rangkum dalam satu video. Tapi sebelum kalian nonton lebih jauh, di sini gua mau main game dulu. Tiba-tiba tuh main game gitu kan. Ya, soalnya ini karena menyangkut soal Ducati nih. Karena kebetulan ada satu game yang ternyata itu kolaborasinya sama Ducati guys, yaitu game Mobile Legends Bang Bang. Buset, makanya ini random banget, gue penasaran banget, pengen langsung coba mainin. Dan ternyata ada informasi yang keren itu ya, makanya gue jadi kayak kepo gitu, pengen nyoba mainin. Nah ini dia, wow, gokil guys. Jadi Mobile Legends Bang Bang ini sedang berkolaborasi dengan Ducati. Sampai akhirnya mereka menciptakan dua skin baru nih untuk dua hero, Iritel sama Vendetta nih guys. Yang Iritel itu pakai Monster SP, kalau yang Vendetta, wah ini keren banget lagi, Panigale V4S. Anjay, ini keren nih, animasinya keren. Dan kolaborasi keren ini dari Mobile Legends Bang Bang X Ducati itu berlangsung mulai dari 6 Oktober sampai dengan 7 November. Jadi cuma 1 bulan aja nih guys. Jadi ya buru-buru deh. Apalagi pas banget kemarin waktu itu juga di MotoGP kan Ducati menang nih, nomor 1 pembalap favorit gua dari tim balap Ducati, yaitu Pecco Bagnaia nomor 1 guys di Mandalika. Gokil banget. Dimana-mana nih serba Ducati ya. Entah itu MotoGP-nya di Mandalika, terus juga sampai di gamenya Mobile Legends Bang Bang X Ducati. Jadi nggak usah pakai lama lagi, kalian langsung download aja Mobile Legends Bang Bang kolaborasi dengan Ducati ini, karena ini keren banget, waktunya juga terbatas. Ya seenggaknya ini bisa ngerasain kayak punya motor Ducati beneran lah. Cuman ya lewat game Mobile Legends Bang Bang. Ya udah, kalau begitu gue mau main dulu dan ya enjoy the video guys. Banyak dari teman-teman semua yang pengen tahu kondisi Diana setelah dipakai touring. Nah, pas banget karena sekarang gue di sini lagi ada di Platinum Motoshop. Lokasinya itu gak jauh dari RC Moto Garage guys. Jadi di daerah Fatmawati sinilah. Nanti untuk lokasi tepatnya gue taruh di link di deskripsi ya. Karena memang gue pakai mulu kan buat touring, terus juga kadang gue pakai harian, gue pakai morning ride. Cuman lebih sering buat touring ya. Oke, jadi ini dia kondisi Diana yang sedang diservis di Platinum Motoshop. FYI, jadi motor gue ini tuh belum diservis-servis loh semenjak gue touring ke Sumatera beberapa waktu yang lalu. Bagi yang kepo sama video touring Sumatera, kalian bisa langsung cek aja linknya, gue taruh di deskripsi ya. Nah, habis itu lanjut tuh ya kan, setelah gue kelar touring dari Sumatera, gue pakai lagi deh touring bareng teman-teman The Persepsi ke Pangalengan. Ya, kalau di total-total jarak Diana ini udah menempuh jarak kurang lebih 2.500 km tanpa servis dan tanpa ganti oli juga. Ya, definisi motor badak ya. Soalnya memang waktu gua pakai touring yang terakhir ini ke Pangalengan itu rasanya memang masih seger-seger aja sih. Makanya gue tuh kayak salut aja sama motor yang gue punya ini. Si Diana udah kayak bukan motor Ducati gitu loh rasanya. Definisi bukan motor manja lah yang penting. Alhamdulillah sih motornya nggak ada apa-apa. Nah kalau misalnya kalian nanya, bang kira-kira kalau ditanya berapa bensinnya ya, habis berapa tiap kali touring, biasanya kalau riding itu pasti di atas 500 kilo kan. Anggap aja 500 kilo deh. Dan soal untuk bensin 500 kilo itu gue biasanya menghabiskan kisaran ya 250 sampai 300 ribu. Itu bensin yang RON-nya 92. Dan itu menurut gue ya termasuk yang irit ya untuk ukuran moge ya. Bahkan biasanya kalau misalnya gue jalannya bisa konstan, bahkan lebih irit lagi.
Nah, ini dia nih guys yang menjadi menariknya. Jadi ini benar-benar pertama kalinya gue melihat motor gue, si Diana, itu dibongkarnya sampai benar-benar ya dibongkar, dilepas bodi, dilepas mukanya, suspensi depan, ban depan, sampai tersisa mesin dan swing arm belakang sama ban belakang. Ini mesinnya benar-benar kecil banget. Gue kayak ngeliat motor Matic ya, cuman versi Moge aja gitu. Dan ternyata setelah dicek-cek ada part-part yang harus diganti nih guys. Kalau dipikir-pikir sih Diana ini sama gue udah kurang lebih 2 tahun ya, bahkan lebih sih. Dan selama sama gue pun odometernya langsung naiknya lumayan drastis. Yaitu tadi ya, karena memang gue pakai touring nih guys. Ya nggak ada masalah sih, tinggal diganti aja sebenarnya ya ke part yang baru. Cuma yang menjadi pikirannya adalah barangnya ini nggak ready stock. Jadi mau nggak mau kita harus inden. Oh iya, sama ada pergantian lampu bohlamnya juga nih. Ternyata ada salah satu bohlamnya yang tidak nyala alias mati. Ya udah sekalian juga diganti. Cuman kalau untuk part bohlam ya part universal, jadinya bisa pakai dengan merek yang lain lah, nggak mesti harus yang lampu OEM. Terus juga ternyata untuk bagian radiator pun juga dicek-cek sama Platinum Motoshop, langsung dibersihin semua sampai gear-gear dalam, bagian dalam mesin apa segala macamnya itulah ya. Bagian permesinan memang gue juga kurang paham sih sebenarnya, tapi yang penting untuk part-part krusialnya inilah yang memang harus diganti karena ya dimakan oleh umur sih. Paling kagetnya dari segi biaya sih. Aduh, ambrol dah celengan. Nah, ini dia si Diana guys. Ini gue udah kelar ya, jadi si posisi motornya udah kelar di servis, udah kelar juga beberapa ganti spare part untuk si motor ini karena ternyata ada permajaan spare part yang perlu diganti. Ya namanya motor buat touring kan, jadi dia istilahnya inilah ada permajaan dari segi part-part yang ada di dalamnya. Intinya motor ini terbilang sangat sehat ya, alhamdulillah. Gue punya motor Ducati Panigale ini, gue pakai buat touring segala macam, ya aman sih, tidak ada kendala yang berarti. Sama ini gue pengen ngerubah suasana kan, karena dia kan sekarang tampilannya udah full merah. Nah tadinya kan ini gue pasangin spion kan, nah cuman ini gue lepas guys, jadi gue pengen pasang bar end. Bar endnya tuh di sini nih. Secara look sih sebenarnya jadi makin keren ya menurut gue. Cuma paling harus lebih membiasakan ketika lagi nyalip-nyalip aja sih. Jadi makin manis. Iya kan? Alhamdulillahnya gua itu selama punya motor Ducati 899 ini ya, apalagi juga punya gue ini kan tipe yang Panigale gitu, which is ya tipe yang sportnya kan. Ini gue pakai touring tuh ya nggak ada masalah sih guys, bener-bener flawless motornya. Terus nggak ada trouble overheat segala macam gitu, nggak ada, gue nggak pernah ngalamin. Ini gue juga ada Diavol guys. Jadi ini juga gue servis karena kebetulan ini motornya dijual. Jadi alhamdulillah Jody Motoshop ada incoming motor ya kan. Ini dia motornya Ducati. Rasanya seperti apa, dan ternyata rasanya buset. Blar-blar juga gitu kayak Harley ya. Cuman lebih sport aja karakternya, dan tarikannya gila nih, kencang banget motor parah. Makanya ini motor ternyata enak juga. Dan alhamdulillah sehat juga sih motornya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, langsung aja cek Instagramnya Jody Motoshop, nanti gue taruh linknya di deskripsi. Terakhir ngomongin soal biaya, ya kurang lebih di kisaran 3 juta udah semuanya sih, udah semua dicek-ceknya gitu, dan itu normal atau bahkan cenderung lebih murah sih. Jadi nggak plek-plek 3 juta, cuman gue rasa dengan budget 3 juta servis moge apapun itu gue rasa kembalian sih, kecuali memang ada part-part yang harus diganti ya, kayak air radiator diisi ulang kayak gitu-gitu ya, gue rasa kurang lebih segituan lah. Terus sama part-parts yang gua order ya, karena kebetulan ternyata di Diana ini ada part-part yang harus diganti baru karena memang sudah waktunya diganti. Gua ternyata nggak berasa punya motor ini tuh kurang lebih sampai dengan 2 tahun gitu, dan still ongoing gitu kan. Alhamdulillah motornya juga masih sehat, tapi memang parts-partsnya inilah yang akhirnya kalah sama umurnya gitu ya. Gue langsung totalin aja ya.
ini sebenarnya sih yang bikin mahal dari Ducati adalah parts-parts original yang mereka punya, yang OEM punya gitu ya. Karena apalagi kalau soal sensor tuh krusial banget. Kita nggak bisa ngakalin. Jadi kalau misalnya sudah rusak, ya udah waktunya ganti baru gitu. Dan kurang lebih di kisaran segini. Nah, jadi ya seperti itu, ada 4 parts. Kuncinya punya motor set itu yang pertama ya kalian sering pakai. Kedua, kalau udah sering dipakai jangan lupa dirawat gitu, kayak servis, ganti oli, kayak gitu-gitu. Gua sih prinsip gua, namanya kita udah punya barang ya dipakai gitu. Semahal-mahalnya barang kalau nggak dipakai ya rusak-rusak juga gitu loh. Gua sebenarnya udah sering ngomong kalau punya motor ini itu sebenarnya nggak begitu ribet. Yang ribet paling masalah duit ya, karena memang gua akuin spare partnya Ducati itu mahalnya lumayan gitu. Jadi kalian juga harus siapin budget itu. Terima kasih yang sudah nonton. I'll see you in the next video. Bye bye. Peace.